Ya, baik. Terima kasih Dokter Jody atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba singkat saja karena waktu kita terbatas ya. Walaupun slide saya agak banyak. Ya, jadi slide ini kami buat berdasarkan pada pengalaman pada penelitian yang baru saja kami lakukan dengan tim PKMK, bahwa dari pengalaman kita menghadapi pandemik ini kami mencoba melakukan penelitian untuk mengamati bagaimana respon pemerintah, khususnya pemerintah ya dalam hal, eee, apa namanya, melakukan, sesuatu yang bisa dikerjakan atau mulai dari kebijakan sampai dengan aksi-aksi yang bisa dilakukan untuk menangani pandemi ini. Nah, kami akan mencoba bagaimana, memotret dari salah satu sisi dari apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah maupun terutama masyarakat sih, masyarakat, dalam hal pandemi Covid ini. Apa yang, bisa kita petik dari Covid ini terutama dalam peran masyarakat. Nah, untuk itu nanti, akan kami paparkan bagaimana hasil pengamatan kami terhadap, yang sudah dilakukan oleh masyarakat tersebut. Jadi di sini kita tahu bahwa pandemik ini adalah new emerging disease ya. Jadi kita, belum banyak yang kita ketahui tentang, Covid ini walaupun, kalau saat ini kita googling di, apa namanya, penelitian publikasi ilmiah ya yang sudah muncul yang terkait dengan Covid, dengan keyword COVID-19 ini sudah ada sekitar, lebih dari 1 juta publikasi yang diterbitkan, tetapi tetap saja masih banyak misteri yang, kita belum ketahui. Sehingga sampai sekarang masih, orang masih bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sih penanganan yang tepat untuk menghadapi pandemi ini. Kemudian, dengan kurangnya pengetahuan tersebut, maka sistem kesehatan di banyak negara itu banyak mengalami kolaps ya, banyak yang kemudian mengalami surge capacity. Apa itu surge capacity nanti akan kami tayangkan di slide yang lain. Dan di Indonesia sendiri kasusnya kan mulai masuk di awal Maret, kemudian masuk ke DIY itu, kira-kira 1 minggu kemudian. Jadi cepat sekali penyebaran kasusnya, tidak sampai 3 bulan, dari sejak pertama kali ditemukan di Wuhan itu kemudian sudah masuk dan menyebar di Indonesia. Saat ini seluruh provinsi di Indonesia itu sudah melaporkan kasus terkonfirmasi positif. Bahkan di DIY yang baru saja kemarin dipuji oleh Presiden Jokowi bahwa kita berhasil menekan kasus ternyata sekarang ada, eee, cukup banyak lagi ada kematiannya nambah ya dan kasus positifnya juga nambah cukup besar. Nah, kita pertama kali ditetapkan sebagai bencana nasional oleh presiden itu pada, eee, 13 April ya melalui Kepres nomor 12 tahun 2020. Nah sebelumnya, 1 bulan sebelumnya itu WHO juga sudah menetapkan bahwa ini adalah pandemik global. Nah, sebagai sebuah pandemik, global itu dia memang sudah masuk di semua negara. Jadi, tidak kayak sepertinya tidak ada negara yang tidak mengalami atau, tidak ditemukan kasus ini ya. Jadi semua negara itu sudah melaporkan kasus, dan di Indonesia sendiri, warnanya sudah mulai menggelap ya semua provinsi. Nah, jadi, yang tadinya warna hijau masih cukup banyak, sekarang sudah mulai berwarna orange, kuning, bahkan merah. Bahkan, ada beberapa provinsi yang diberi status hitam gitu, karena saking banyaknya kematian yang terjadi. Nah, ini sebenarnya sudah, sebuah situasi yang surge kalau menurut kami ya, karena, surge itu artinya, eee, terjadi lonjakan kasus. Ya, terjadi lonjakan kasus di mana kemudian, jumlah kasus yang terjadi itu sudah melebihi dari kapasitas yang tersedia di tempat tersebut. Nah, kalau kita lihat definisi, untuk menghadapi surge itu sebenarnya, ada yang kita kenal dengan nama surge capacity, yaitu suatu kemampuan untuk menyiapkan, sumber daya sampai ke structure dan sistemnya untuk bisa menyediakan pelayanan dalam memenuhi, kebutuhan pelayanan yang tiba-tiba meningkat itu karena saking banyaknya pasien yang, mengalami, insiden atau disaster ya. Jadi sejak ini ditetapkan sebagai bencana nasional maka sebenarnya kita sudah mulai menyiapkan kapasitas yang surge ini seharusnya. Nah, dari penelitian kami, kita coba lihat dulu bagaimana tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit di Indonesia untuk bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Jadi, gambaran umumnya adalah bahwa rumah sakit di Indonesia itu total sampai sekarang itu ada lebih dari 2.800 rumah sakit
dan lebih dari 1.600 diantaranya itu ada di Pulau Jawa. Kemudian dan lebih dari 63% itu ada di adalah rumah sakit milik swasta. Jadi kita lihat bahwa peran swasta cukup besar ya dalam hal penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Kemudian kita lihat bahwa karena distribusinya seperti ini, maka konsentrasi rumah sakit di Indonesia itu memang lebih banyak di Pulau Jawa dibandingkan di daerah-daerah lain. Kemudian dalam hal penanganan bencana ini, sebenarnya rumah sakit itu sudah banyak yang memiliki yang namanya Hospital Disaster Plan. Jadi belajar dari berbagai pengalaman bencana yang sudah pernah kita hadapi sebelumnya, tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Bella tadi pagi bahwa kita itu negara bencana mulai dari Aceh sampai Papua itu semuanya sudah pernah mengalami bencana dan sebenarnya rumah sakit itu sudah disiapkan untuk bisa menghadapi bencana. Tapi pandemik ini adalah bencana yang berbeda dari bencana-bencana yang sebelumnya ya, karena ini bencana non alam dan orang yang berperan sebagai penolong itu bisa berubah menjadi korban, bisa masuk menjadi kelompok korban kalau tidak berhati-hati. Beda dengan bencana alam, misalnya Gunung Merapi meletus, ada korbannya, kemudian ada tim yang datang yang untuk menolong mereka dan tim ini tidak ikut menjadi korban Merapi. Tapi beda dengan pandemi ya. Tenaga medis, tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas-fasilitas kesehatan jika tidak berhati-hati itu bisa ikut jadi pasien dan itu sudah banyak terjadi. Nah, kemudian karena ini terjadi di seluruh dunia, maka semuanya mengalami kelangkaan suplai logistik medis. Beda dengan bencana sebelumnya waktu tsunami misalnya, ketika Indonesia mengalami tsunami, itu bantuan datang dari negara-negara lain. Sekarang dengan pandemi ini karena semua negara mengalami, semuanya membutuhkan suplai logistik yang cukup sehingga kita tidak bisa meminta bantuan seperti dulu waktu tsunami maupun waktu gempa. Nah, sehingga di sini terjadi suplai logistik medis itu jauh lebih rendah daripada demand. Sehingga di saat-saat awal itu kita lihat bahwa banyak rumah sakit yang mengalami kekurangan kelangkaan APD di mana-mana ya. Ini agak macet ini. Enggak, ininya. Ya, bisa dibantu ya, slide terus. Nah, jadi kelangkaan APD ini terjadi di mana-mana, terus slide-nya terus. Bisa minta tolong? Ya, semua rumah sakit mengalami kesulitan untuk mendapatkan APD. Satu, harganya sangat tinggi, tidak masuk akal, di luar dari budget yang mereka siapkan. Kemudian yang kedua, belum tentu ada barangnya. Kemudian yang ketiga, kalaupun ada barangnya, mereka tidak boleh mengambil dulu kemudian membayarnya kapan-kapan. Jadi supplier itu hanya memberikan atau mengirim barang ke rumah sakit yang bersedia langsung membayar di tempat. Istilahnya COD ya kalau kita belanja-belanja online. Slide terus. Sampai-sampai kemudian di banyak tempat itu banyak tenaga kesehatan yang menggunakan bahan pengganti karena tidak tersedianya APD medis yang layak. Terus slide. Ya, terus. Nah ini sampai ada pakai galon segala untuk menutupi ini ya, karena saking tidak adanya APD. Lanjut. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga terjadi hal yang sama. Negara-negara yang tadinya mengekspor ke Indonesia itu kemudian mereka memakai sendiri karena kebutuhan di dalam negerinya sendiri juga meningkat dan mereka juga mengalami kelangkaan sehingga para tenaga medisnya itu juga sampai meminta ke sana kemari supaya tersedia APD tersebut dan semuanya menghadapi risiko dari kurangnya APD ini. Kemudian dan di kita sendiri karena kita juga punya yang namanya SKN ya, Sistem Kesehatan Nasional, dengan kelangkaan APD ini mempengaruhi 3 komponen dalam SKN itu sekaligus. Yang pertama yaitu komponen mengenai penyediaan obat, vaksin dan teknologi kedokteran, kemudian komponen pemberian pelayanan, dan yang ketiga komponen pembiayaan kesehatan. Jadi 3 komponen ini sekaligus terdampak dengan adanya pandemi ini. Nah, kalau kita lihat di rumah sakit itu sendiri, sumber pendanaan rumah sakit itu ada bermacam-macam ya. Untuk rumah sakit pemerintah itu ada yang dana bersumber dari APBN atau APBD, kemudian rumah sakit pemerintah yang berbentuk BLUD itu juga punya sumber dana dari pendapatan operasional atau dari jasa layanan, kemudian dari pendapatan hasil kerjasama,
hibah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan untuk rumah sakit swasta, itu pendapatan utamanya berasal dari kegiatan operasional atau jasa layanan, kemudian ada juga pendapatan hasil kerjasama dan dari sumbangan-sumbangan. Nah, dulu sebelum pandemi, yang namanya hibah ini di rumah sakit pemerintah hampir tidak ada. Bahkan bisa dibilang tidak ada. Di rumah sakit swasta pun mungkin jarang ya. Bahkan rumah sakit keagamaan pun menurut hasil pengamatan kami ini banyak yang tidak lagi menerima sumbangan dari yayasan. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini pendapatan dari hibah dan sumbangan-sumbangan ini cukup meningkat. Nah, kalau kita lihat strukturnya, sumbangan-sumbangan itu bisa berasal dari individu, bisa juga berasal dari institusi. Yang kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Jody di depan ya, bahwa sumbangan-sumbangan ini ada yang sifatnya terorganisir, yang kita sebut sebagai filantropi, tapi ada juga yang sifatnya insidental atau hanya sesuai dengan kejadian yang kita sebut sebagai charity. Nah, untuk pendapatan yang di rumah sakit pemerintah sendiri, untuk APBN itu pemerintah sudah punya kebijakan yang namanya realokasi anggaran. Lalu di sisi lain pendapatan operasional baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta itu menurun karena penurunan kunjungan pasien ya. Orang-orang takut datang ke rumah sakit sehingga kunjungan-kunjungan yang non Covid itu menurun sehingga pendapatan operasional rumah sakit juga menurun. Nah, di sisi lain Eee, pendapatan pasien yang dari Covid ini juga tidak semudah itu untuk diperoleh oleh rumah sakit ya, meskipun sudah melayani pasien Covid, tapi ada prosedur yang harus dilalui yang cukup panjang untuk bisa mengklaimnya ke BPJS. Nah, ini yang nanti kita lihat prosedur untuk mengklaim itu juga butuh waktu gitu. Jadi sehingga tidak bisa hari ini melayani pasien itu belum tentu dalam 1 bulan kemudian rumah sakit bisa mendapatkan pencairan dana dari BPJS karena ada prosedur yang harus dilalui dan cukup panjang. Dan pelayanan Covid pada pasien Covid yang merupakan peserta BPJS itu juga tidak mudah penghitungannya karena ada kebijakan dari pemerintah bahwa APD dan obat-obatan yang berasal dari bantuan itu harus dihilangkan atau tidak boleh diklaimkan lagi ke BPJS karena itu nanti terjadi double pembiayaan. Sehingga rumah sakit harus menghitung dulu berapa apa namanya APD atau obat-obatan yang merupakan sumbangan yang sudah digunakan kepada pasien. Nah, ini harus dihilangkan baru kemudian rumah sakit bisa menghitung berapa yang harusnya diklaimkan kepada BPJS. Dan technically di rumah sakit hal ini cukup sulit untuk dilakukan karena sistem pencatatan yang tidak memungkinkan untuk menghitung seperti itu. Nah, selain itu juga ada masalah operasional ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk rumah sakit swasta itu sangat mengandalkan pada pendapatan operasional atau dari jasa layanan yang mana dengan menurunnya kunjungan pasien otomatis revenue operasional ini juga menurun jauh. Padahal di sisi lain ada kebutuhan operasional yang meningkat yaitu kebutuhan APD. Selain APD langka harganya juga sangat meningkat ya hingga 3 kali lipat. Nah, dan ini yang menyebabkan banyak rumah sakit swasta yang keteteran mengikuti hal ini. Nah, untuk di rumah sakit daerah sendiri, meskipun support dari pemerintah daerah itu cukup baik ya, tapi karena sebagian besar pasiennya adalah pasien BPJS, maka pendapatan operasional ini juga agak sulit diandalkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang pelayanan pada pasien COVID. Karena itu tadi ada proses yang cukup panjang yang harus dilalui untuk bisa mengklaim atau mencairkan klaim dari BPJS. Nah, untungnya di Indonesia, masyarakat Indonesia itu terkenal kedermawanannya ya. Kayaknya kemarin sudah sempat ada narasumber yang menyebut juga dan tadi juga sudah diulang bahwa kita itu pernah juara sebagai negara yang paling dermawan di dunia menurut World Giving Index. Jadi kita pernah jadi juara 1, sekarang kita tidak juara 1 lagi di tahun ini, tapi tetap masih nangkring di 10 besar. Artinya apa? Artinya sebenarnya orang Indonesia itu punya sifat yang cukup tinggi untuk bisa menolong orang lain. Nah, inilah yang terjadi di era pandemi COVID ini. Jadi meskipun rumah sakit itu kelihatannya agak kesulitan untuk mengandalkan pendapatan dari jasa pelayanan untuk mendanai supaya mereka bisa terus melayani atau menangani pasien COVID, tapi kemudian ada sumber-sumber pendanaan lain yang meningkat yang sebelumnya itu tidak pernah ada sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat ini apa namanya menurut Gallup World
Pol ini ada beberapa indikator ya, antara lain dia bersedia untuk menolong orang asing atau orang yang tidak dikenal, kemudian dia mendonasikan dananya kepada charity, kemudian juga dia bisa mendonasikan waktunya dan energinya untuk ke organisasi-organisasi yang melakukan charity. Nah, contohnya yang sudah dilakukan itu cukup banyak ya, yang sudah dilakukan oleh masyarakat, bahkan terakhir itu yang cukup viral adalah seorang artis Indonesia yang kemudian meninggal, tapi sebelum meninggal itu sempat menggalang donasi cukup besar. Nah, ini bisa menjadi teladan. Nah, tadi Pak Dr. Jody sudah menyebutkan bahwa charity itu, penggalangan dana kemanusiaan itu ada dua ya, ada yang terorganisir, ada yang tidak terorganisir. Nah, ini kalau kita lihat kasus di DIY, tadi mungkin sudah ada yang menyebut juga mengenai Sonjo, tadi kalau nggak salah Dr. Bella ya. Jadi Sonjo ini adalah sebuah contoh gerakan yang menurut kami terorganisir, walaupun awalnya itu, atau sampai sekarang pun mereka menyebutnya ini sebagai organisasi tanpa bentuk. Tapi tetap saja kita mengatakan ini adalah adalah filantropi, karena kegiatannya diorganisir di mana para pengelola Sonjo ini mencoba untuk mengkonekkan, membuat network antara donatur dengan pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, dari situ kemudian mereka berhasil untuk menjaga suplai APD supaya rumah sakit di DIY ini punya suplai APD yang cukup sampai dengan beberapa bulan ke depan. Dan ini cukup membantu ya. Jadi rumah sakit itu selain mendapat drop-dropan dari dinas kesehatan maupun dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan logistiknya, tapi juga ada dari masyarakat, contohnya dari Sonjo ini. Nah, selain itu PKMK juga menjadi sebuah contoh ya perguruan tinggi, bagaimana peran perguruan tinggi dalam mengisi ruang-ruang yang kosong dalam penanganan pandemi ini. Salah satu contohnya adalah PKMK melakukan banyak kegiatan Zoom meetings yang gratis yang bisa diikuti oleh seluruh pihak yang berminat, kemudian ada juga pelatihan-pelatihan yang bersubsidi dan berbagai kegiatan penelitian. Nah, ini untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam hal knowledge terutama. Bagaimana kita mengumpulkan berbagai knowledge yang terkait dengan COVID ini supaya kita bisa punya pengetahuan yang lebih banyak tentang COVID. Nah, ini adalah salah satu kegiatan penelitian yang kita lakukan dengan dananya bersumber dari UGM, dari perguruan tinggi, dari pemerintah pusat, maupun dari charity alumni. Jadi dengan adanya pengumpulan dana ini kita bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan yang terkait dengan knowledge management khususnya COVID. Nah, dari salah satu penelitian yang kami lakukan, hasilnya adalah peran masyarakat itu banyak di dalam hal pengumpulan logistik medis dan alat medis untuk rumah sakit. Nah, dalam hal ini peran tadi seperti yang dilakukan oleh Sonjo itu dalam hal logistik medis, dan dari hasil penelitian kami dana yang terkumpul dari donasi ini lebih dari 300 miliar rupiah ya untuk seluruhnya. Belum lagi APD-APD lain. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Kalau sebelum kita menyimpulkan dari apa yang terjadi di Indonesia, kita bisa lihat pengalaman di negara lain yang berhasil dalam menangani pandemi COVID ini. Yang mereka lakukan adalah pencegahan dini, kemudian desentralisasi wewenang, dan informasi yang transparan dan terpercaya sehingga masyarakat bisa mengakses, bisa memegang ya informasi mana yang bisa mereka jadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya. Nah, di Indonesia sendiri kita lihat bahwa surge capacity itu sangat mungkin terjadi karena seluruh komponen dalam sistem kesehatan itu perlu disiapkan untuk menghadapi surge capacity tersebut. Nah, upaya untuk mengatasi pandemik itu merupakan tanggung jawab bersama. Ini sudah dibuktikan oleh Sonjo tadi bahwa baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun fasilitas kesehatan, semuanya harus saling bekerja sama dalam menangani pandemi dan melakukan perannya masing-masing. Dari pemerintah itu misalnya realokasi anggaran dan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan itu diharapkan lebih proaktif ya. Jadi bukan lagi kebijakan yang baru dikeluarkan setelah terjadi sesuatu. Nah, sebaiknya dibuat dulu kebijakan atau pedoman sebelum terjadinya suatu kejadian. Kemudian penggalangan dana ini juga umumnya terjadi sangat besar di awal-awal pandemi dan kecenderungannya itu semakin lama semakin menurun. Ini yang harus dijaga supaya bagaimana energi masyarakat ini tetap konstan
sampai dengan pandemi ini berakhir karena kita tidak tahu ujungnya itu kapan. Nah, dari aspek, pelayanan kesehatan, di rumah sakit rujukan Covid itu masih ada kendala dalam birokrasi untuk pemanfaatan donasi bantuan tadi itu ya, contohnya yang kami sebutkan, APD yang merupakan donasi itu tidak bisa diklaimkan ke BPJS karena itu harus dikeluarkan dan ini, apa namanya, butuh proses dan butuh, eee, kompetensi teknis yang cukup rumit. Kemudian sementara itu karena pandemi ini tidak tahu kapan berakhirnya, maka rumah sakit tetap harus punya stok, logistik medis yang cukup, sehingga bantuan dari masyarakat tentunya, perlu tetap dijaga untuk bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan tersebut di rumah sakit khususnya yang menjadi rujukan Covid. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan nanti bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Apakah kita sudah terhubung dengan Pak Andri? Ya, silakan. Terima Yes, kasih.